Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Dwi Pitaloka sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Pada sesi kali ini akan membahas materi yang berjudul Determinan Sosial terhadap Status Gizi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1 yang beranggotakan Pascalina Alfrida Go, Gane Zahra Salsabila, Leli Agustina, Kamelia Salsabila, Anindya Putri Maharani, Adinda Khotimatuz Zahro, Rina Dwi Pitaloka, Intan Dewi Febrianti, Vidya Cahya Firdausi, Elita Kusuma Dewi, Rafli Abdi Pratama, Ratu Trinita, Aprianus Amazihono. Untuk topik yang akan dibahas yaitu latar belakang, gizi dan kesehatan, status gizi, faktor sosial dan kesehatan, hubungan antara faktor sosial dan status gizi, kajian hasil penelitian, kesimpulan dan saran. Kepada kelompok 1 dipersilahkan. Yang pertama adalah latar belakang. Status gizi merupakan kondisi tubuh yang disebabkan oleh makanan dan zat gizi yang dikonsumsi setiap harinya. Upaya membangun sumber daya yang berkualitas juga dapat dilakukan dengan cara meningkatkan status gizi pada masyarakat. Dalam membantu sumber daya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, dibutuhkan model yang berkualitas untuk menyongsong pembentukan dimulai dari pendidikan yang tinggi, makanan yang cukup, jaminan kesehatan yang mendukung, serta sosial ekonomi keluarga. Status gizi seseorang sangat penting dalam menentukan faktor sosial dan kesehatan, yang dimana aspek sosial seperti status ekonomi, pendidikan, dan budaya mempengaruhi akses terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan. Baik, topik selanjutnya yaitu tentang istilah gizi dari bahasa Arab yang artinya makanan. Gizi memiliki peran penting pada kehidupan manusia. Seorang filsuf bernama Hippocrates dinamai mengatakan dalam tulisannya bahwasanya terdapat hubungan mengenai peranan makanan terhadap pemecahan kesehatan. Konsep dasar gizi makanan sendiri di Indonesia pada tahun 1950 dikemukakan seorang bapak gizi yaitu Profesor Darmo. Beliau yang memperkenalkan konsep tersebut melalui promosi gizi dengan istilah 4S 5S atau 4 sehat 5 sempurna melalui Lembaga Makanan Rakyat. Hingga saat ini, istilah tersebut masih sangat populer dan dikenal di kalangan masyarakat. Namun, seiring berkembangnya zaman dan teknologi, konsep 4S 5S tidak lagi berlaku. Masyarakat mengkonsumsi makanan namun tidak memperhatikan porsinya, sehingga timbul masalah-masalah gizi seperti obesitas atau kegemukan. Oleh karena itu, pada tahun 1992, Food Agriculture Organization atau FAO menghimbau kepada negara berkembang agar mengubah konsep 4S 5S menjadi panduan nutrisi gizi seimbang. Bahwasanya setiap orang memiliki kebutuhan gizi yang berbeda-beda sesuai jenis kelamin, usia, serta aktivitas fisik sehari-harinya. Menurut WHO, ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu proses dalam setiap organisme yang hidup, meliputi pengolahan zat gizi yang didapatkan melalui makanan yang dikonsumsi sehingga menghasilkan energi. Adapun istilah yang berkaitan tentang ilmu gizi diantaranya yaitu zat gizi atau nutrien ialah ikatan kimia yang berfungsi sebagai penghasil energi, memelihara jaringan, serta mengatur keberlangsungan hidup. Next. Fungsi utama zat gizi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sumber energi, yang kedua berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan, yang ketiga berperan penting dalam proses metabolisme. Nah, untuk sumber energi sendiri, sumber energi utama bagi tubuh manusia ialah zat gizi. Energi yang didapatkan dari konsumsi makanan yang mengandung zat gizi itulah yang
memerlukan manusia agar dapat beraktivitas, di mana zat gizi tersebut diserap oleh tubuh sebagai sumber energi. Zat gizi yang sering dikonsumsi manusia ialah karbohidrat, protein, dan lemak. Tentunya setiap orang mempunyai kebutuhan kalori yang berbeda. Umumnya seseorang memerlukan sekitar 2000 kilokalori setiap harinya. Tanpa adanya energi, seseorang akan rentan terkena penyakit. Oleh sebab itu, manusia perlu mengkonsumsi makanan kaya akan sumber energi. Nah, yang kedua, berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan. Zat gizi tak kalah penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, serta membangun sel-sel jaringan tubuh. Jaringan tubuh manusia memiliki jutaan sel, di mana setiap jaringan punya peran masing-masing yang membentuk organ vital manusia. Apabila tubuh kekurangan zat gizi, maka pertumbuhan dan perkembangan akan terhambat. Zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan diantaranya yaitu air, mineral, dan vitamin. Nah, yang ketiga yaitu berperan penting dalam proses metabolisme tubuh. Zat gizi yang berperan dalam proses metabolisme tubuh yaitu diantaranya karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Zat gizi tersebut saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain. Contohnya pada proses pembentukan organ tubuh bayi, tentunya masing-masing zat gizi mempunyai perannya masing-masing dalam pembentukan organ tubuh tersebut. Selain itu, pemenuhan zat gizi yang baik ditujukan agar seseorang terhindar dari kecacatan dan penyakit yang menyerang tubuh. Oleh karena itu, pemenuhan zat gizi tersebut harus dilakukan dengan baik. Next. Baik, selanjutnya adalah status gizi. Status gizi sendiri adalah indikator makanan yang tersedia sehari-hari dan sebagai bentuk menyatakan keadaan seimbang yang ditampilkan dalam suatu variabel. Selain dipengaruhi oleh komponen kesehatan, pengetahuan, ekonomi, lingkungan, dan budaya, status gizi juga dipengaruhi oleh cara konsumsi energi dan protein. Status gizi sendiri dibagi menjadi 3 indikator, yakni yang pertama, status gizi pada anak balita. Permasalahan gizi pada balita berdampak buruk terhadap kesehatan dan kesejahteraan individu tersebut. Penyebabnya adalah ketidakseimbangan antara jumlah makanan yang dikonsumsi dengan kebutuhan tubuh terhadapnya dan akibat interaksi penyakit menular. Ketidakseimbangan asupan komponen gizi dapat menyebabkan kekurangan atau kelebihan gizi. Kebiasaan pola makan yang baik penting dalam menentukan apakah balita mengalami gizi buruk atau tidak. Melihat permasalahan pada balita yang diakibatkan oleh status gizi yang kurang, maka perlu dilakukan pendidikan kesehatan tentang pola asuh ibu terhadap anaknya mengenai konsumsi makanan. Selain pola makan orang tua, pola kesehatan ibu yang terlibat dalam pengasuhan juga berpengaruh terhadap kesehatan anaknya dan akan berdampak tidak langsung terhadap status gizi balita. Kemudian yang kedua, status gizi pada remaja. Permasalahan gizi sangat rentan terjadi pada remaja, baik disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang mudah diikuti. Perubahan fisik ditandai dengan pesatnya perkembangan tubuh dan sifat organ reproduksi. Perubahan ukuran tubuh dapat menyebabkan perubahan citra tubuh dan perubahan perilaku makan. Perubahan perilaku makan ini berakibat pada pola makan yang sehat maupun tidak sehat, yang berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan kandungan nutrisi dalam tubuh yang berdampak buruk bagi tubuh. Ketidakseimbangan antara jumlah energi yang dikonsumsi dengan zat gizi lain yang dibutuhkan mempengaruhi status gizi seseorang. Faktor yang dianggap paling berpengaruh terhadap status gizi remaja adalah pengetahuan tentang kandungan gizi. Pengetahuan seseorang tentang gizi mempengaruhi sikap dan perilakunya terhadap makanan, yang selanjutnya mempengaruhi keadaan gizinya. Semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka akan semakin baik pula keadaan gizinya. Dan yang ketiga ada status gizi pada ibu hamil. Salah satu aspek penting untuk menentukan apakah seorang ibu hamil berhasil menjalani kehamilannya adalah dengan menilai kondisi status gizinya. Status gizi ibu hamil seharusnya normal. Jika ibu hamil memiliki status gizi kurang atau lebih, akibatnya akan banyak komplikasi yang terjadi selama kehamilan dan berdampak pada bayinya. Selama masa hamil, pola makan kaya nutrisi penting untuk tumbuh kembang janin mulai pada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Baik, next.
Status gizi seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan gizi seseorang, yang menyangkut usia, jenis kelamin, dan aktivitas. Kemudian faktor eksternal adalah faktor yang mendasar di luar tubuh individu atau faktor yang mempengaruhi konsumsi makanan individu tersebut. Next. Pada faktor-faktor sosial yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kesehatan individu atau kondisi lingkungan di mana individu tersebut berada. Tadi next. Faktor sosial dan kesehatan dipengaruhi oleh tingkat penghasilan, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan pengetahuan, kondisi lingkungan dan perlindungan sosial, akses terhadap layanan kesehatan, inklusi sosial, dan juga pengalaman diskriminasi sosial. Oke, selanjutnya kita ke model determinan sosial kesehatan menurut Dahlgren dan Whitehead tahun 1991. Di sini diibaratkan model pelangi dalam determinan sosial kesehatan mengilustrasikan bahwa status kesehatan individu dan masyarakat bisa direpresentasikan dalam bentuk setengah lingkaran yang berlapis. Di pusat lingkaran tersebut terdapat individu yang ingin meningkatkan kesehatannya dengan mempertimbangkan faktor-faktor genetik dan juga sistem lingkungan. Oke, yang pertama adalah lapisan awal. Lapisan awal dalam faktor-faktor kesehatan melibatkan perilaku dan juga gaya hidup, yang dimana mencakup keputusan seperti apakah seseorang merokok atau tidak. Hal tersebut adalah hal yang dapat berdampak baik ataupun buruk pada kesehatan. Di tingkat individual, faktor genetik berinteraksi dengan lingkungan yang dihadapi oleh individu dan menghasilkan variasi dalam tingkat ketahanan individu terhadap apa yang sudah lingkungan tersebut memberikan dampak pada orang tersebut. Jadi, pola perilaku karakteristik individu juga dipengaruhi oleh dinamika dalam keluarga, lingkungan sosial, serta norma-norma yang berlaku dalam komunitas. Lapisan kedua melibatkan pengaruh sosial dan komunitas, termasuk dalam norma-norma sosial, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, lembaga-lembaga komunitas, modal sosial, dan juga jejaring sosial. Faktor-faktor sosial ini di tingkat komunitas dapat memberikan dukungan sosial yang penting bagi kesehatan individu. Namun juga sebaliknya dapat bahwa faktor-faktor di tingkat komunitas dapat memiliki dampak yang negatif bagi individu dan tidak memberikan dukungan sosial yang tidak diperlukan bagi kesehatan orang tersebut. Lapisan yang ketiga mencakup aspek-aspek struktural seperti yang slide sebelumnya katakan, yaitu kualitas lingkungan, tempat tinggal, ketersediaan makanan, dan juga energi, di mana kondisi tempat tinggal dan pendidikan dan juga sanitasi lingkungan adalah sesuatu yang penting bagi seseorang untuk meningkatkan derajat kesehatannya, terlebih lagi terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang memadai, serta peluang kerja yang layak. Yang selanjutnya adalah lapisan terluar dari model tersebut adalah kondisi dan kebijakan sosial, ekonomi, budaya, dan politik secara holistik atau menyeluruh. Bersama dengan lingkungan fisik, ini mencakup berbagai faktor makro seperti kebijakan publik, stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, serta hubungan sosial, investasi dalam pembangunan ekonomi, konflik atau perdamaian dalam lingkungan tersebut,
perubahan iklim, keadaan ekosistem, serta bencana alam atau manusia seperti kebakaran hutan. Bisa di next. Yang selanjutnya hubungan antara faktor sosial dan status gizi. Tingkat pendapatan yang relatif rendah turut menyebabkan ketidakmampuan keluarga dalam menyediakan pangan, kebutuhan setiap individu guna memenuhi kebutuhan gizi untuk pertumbuhan, daya tubuh, serta kesehatan fisik dan mental. Rendahnya status sosial ekonomi yakni pendapatan keluarga di bawah UMP kemungkinan menjadi penyebab permasalahan. Artinya, ketidakmampuan penyediaan kuantitas, kualitas, dan variasi pangan dapat dipenuhi oleh keluarga dengan setiap individu harus memenuhi asupan nutrisi. Next. Baik, yang selanjutnya ada kajian hasil penelitian. Di Indonesia masih sering sekali menghadapi tantangan gizi, baik itu dari segi gizi kurang maupun gizi lebih. Hal ini dikaitkan karena adanya gaya hidup masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial dan budayanya. Faktor sosial kultural sendiri dapat mempengaruhi status gizi seperti pendidikan, pekerjaan, pendapatan, tradisi atau kepercayaan, ras atau etnis, dan pengetahuan gizi. Yang selanjutnya, status gizi itu dapat dinilai secara langsung maupun tidak langsung. Seperti halnya ada hubungan budaya dengan kejadian stunting di wilayah kerja Puskesmas Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, di kabupaten ini sosial kulturalnya berpotensi untuk menimbulkan risiko stunting pada anak usia dini karena adanya pantangan makan bagi ibu hamil dan pantangan makan bagi balita yang mengalami kurang gizi. Pantangan tersebut berupa tidak diperbolehkannya untuk memakan ikan, baik itu ikan laut maupun ikan tawar yang memiliki sisik. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa ikan adalah sumber protein hewani yang tinggi dan mengandung omega-3 yang baik untuk pertumbuhan otak dan juga jantung anak. Tidak hanya itu, mereka juga beranggapan bahwa tidak dibolehkannya anak yang mengalami kurang gizi untuk mengonsumsi sayur-sayuran karena dapat disebabkan buruknya keadaan balita. Padahal sayur merupakan sumber nutrisi dan juga dapat mencegah terjadinya stunting. Next. Selanjutnya, pengetahuan yang akan mempengaruhi sikap dan juga perilaku ibu dalam memberikan asupan gizi seimbang pada balita. Pengetahuan gizi orang tua merupakan salah satu kunci baik buruknya status gizi anak kecil, mulai dari pemilihan dan penyajian makanan. Tingkat status gizi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi yang erat kaitannya dengan kemampuan untuk memenuhi asupan pangan yang bergizi. Daya beli suatu keluarga terhadap makanan bergizi dipengaruhi oleh pendapatan keluarga tersebut karena jenis makanan yang dibeli tergantung pada besarnya pendapatan. Besarnya pendapatan ini berpengaruh terhadap pembelian makanan, terutama asupan protein, kalsium, fosfor, potasium, dan vitamin C. Ekonomi yang tidak memadai dapat membuat asupan tidak mencukupi apabila terhadap ibu yang hamil sangat membutuhkan banyak gizi untuk bayi dalam kandungannya. Maka jika tidak terpenuhi akan melahirkan bayi yang kurang gizi dan sangat mudah untuk terkena stunting. Next. Baik, selanjutnya yaitu tingkat status gizi juga dapat dilihat dari sosial demografinya. Salah satunya yaitu dari banyaknya jumlah anggota keluarga, karena dari hasil beberapa penelitian,
menunjukkan bahwa jumlah anggota keluarga terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap kesehatan anak dalam rumah tangga. Tingkat status gizi juga dapat dilihat dari faktor proksimal. Faktor ini memiliki ikatan yang sangat kuat karena berkaitan dengan faktor keluarga dan asupan makanannya. Sosial budaya secara tidak sengaja mempengaruhi sikap terhadap berbagai masalah kesehatan, termasuk stunting. Budaya memberikan pengalaman individu yang menjadi anggota kelompok masyarakat yang mereka ikuti. Hanya keyakinan pribadi yang kuat dan mapan yang dapat melemahkan kekuatan budaya dalam membentuk sikap individu. Nah, sosial budaya ini seperti yang tadi dijelaskan teman saya, itu kayak ada food tabu itu kan, yang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Padahal justru itu yang baik dan yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil. Next. Oke, selanjutnya kesimpulan. Status gizi adalah indikator makanan yang tersedia setiap harinya, yang menunjukkan keadaan seimbang dalam suatu variabel yang dipengaruhi kesehatan, pengetahuan, ekonomi, lingkungan, dan budaya. Juga cara konsumsi energi dan protein. Gaya hidup masyarakat tidak dapat sebentar. Oke, saya lanjut. Gaya hidup masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial budaya juga dapat mempengaruhi status gizi. Tingkat pendapatan atau status sosial ekonomi juga relatif rendah turut menyebabkan ketidakmampuan keluarga yang menyediakan pangan dalam jumlah, kualitas, dan variasi yang sesuai guna memenuhi kebutuhan gizi. Selain itu, status gizi dapat dilihat dari faktor sosial demografi, yaitu jumlah anggota keluarga. Kurangnya jumlah anggota keluarga yang makan berdampak positif dan signifikan terhadap stunting. Stunting juga dapat terjadi karena faktor proksimal, faktor keluarga, dan asupan makanan meliputi gizi buruk selama prakonsepsi, kehamilan, dan menyusui, kelahiran prematur, dan kehamilan remaja. Next. Baik, yang menjadi saran dari kelompok kami berdasarkan hasil pembelajaran yang telah dipaparkan oleh kelompok kami tentang determinan sosial terhadap status gizi, diharapkan bagi peserta mampu mengintegrasikan program pendidikan gizi dalam sistem pendidikan formal dan informal, sehingga pengetahuan tentang pola makan yang sehat dan asupan gizi yang tepat dapat ditanamkan sejak dini. Selain itu, perlu adanya program dukungan khusus bagi keluarga dengan pendapatan rendah untuk memastikan ketersediaan pangan berkualitas dan bergizi. Kerjasama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta juga diperlukan dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan pangan bergizi bagi semua lapisan masyarakat. Next. Oke, mohon maaf sebelumnya terjadi kendala bahwa suara saya kurang terdengar tadi. Baik, di sini saya akan mengulangi mengenai model determinan sosial kesehatan menurut Dahlgren dan juga Whitehead tahun 1991. Baik, kali ini apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Rafli. Teman-teman. Oke.
Oke, di sini terdapat model pelangi dalam determinan sosial kesehatan yang dapat diilustrasikan bahwa status kesehatan individu atau masyarakat bisa direpresentasikan dalam bentuk setengah lingkaran yang berlapis. Di pusat lingkaran tersebut terdapat individu yang ingin meningkatkan kesehatannya dengan mempertimbangkan faktor-faktor genetik dan juga faktor sistem lingkungan. Lapisan awal dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan melibatkan perilaku dan juga gaya hidup. Hal ini mencakup keputusan pribadi apakah seseorang tersebut memilih merokok atau tidak. Dalam hal tersebut yang dapat berdampak baik atau buruknya pada kesehatan orang tersebut. Di tingkat individual, faktor genetik berinteraksi dengan lingkungan yang dihadapi oleh individu. Dan ini menghasilkan variasi dalam tingkat ketahanan individu terhadap dampak negatif dan juga positif yang dari lingkungan tersebut memberikan feedback pada orang tersebut. Pola perilaku dan karakteristik individu juga dapat dipengaruhi oleh dinamika dalam keluarga, lingkungan sosial, serta norma-norma yang berlaku dalam komunitas. Lapisan kedua melibatkan pengaruh sosial dan komunitas, termasuk norma-norma sosial, nilai-nilai yang dianut masyarakat, lembaga-lembaga komunitas, modal sosial, dan juga jejaring sosial. Faktor-faktor di tingkat komunitas dapat memberikan dukungan sosial yang penting bagi kesehatan individu. Namun dapat menjadi bumerang, faktor-faktor tersebut juga memiliki dampak, tidak menutup kemungkinan memiliki dampak negatif bagi individu dan tidak memberikan dukungan sosial yang diperlukan bagi kesehatan individu tersebut. Lapisan yang ketiga mencakup aspek-aspek struktural seperti kualitas lingkungan, tempat tinggal, ketersediaan makanan dan energi, kondisi tempat tinggal, tempat kerja, dan pendidikan, sanitasi lingkungan, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang memadai, serta peluang kerja yang layak. Dalam lapisan ketiga ini menyinggung dari yang slide sebelumnya. Baik, selanjutnya lapisan terluar yang melibatkan kondisi dan juga kebijakan sosial ekonomi, budaya, politik secara holistik atau menyeluruh, bersama dengan lingkungan fisik. Ini mencakup berbagai faktor makro seperti kebijakan publik, stabilitas sosial, ekonomi, politik, hubungan internasional, investasi dalam pembangunan ekonomi, konflik atau perdamaian yang ada dalam lingkungan tersebut, perubahan iklim yang terjadi, keadaan ekosistem pada lingkungan tersebut, serta bencana alam atau manusia seperti yang dicontohkan yaitu kebakaran hutan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan pada saat di kelas. Saya akhiri presentasi kali ini. Sebagai moderator, saya memohon maaf jika ada kesalahan atau kendala pada saat proses penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.